Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan membuat sebuah project, yaitu pendeteksi penghitung detak jantung dan saturasi oksigen. Nah, kita menggunakan sebuah sensor, yaitu menggunakan sensor heart rate dan saturasi oksigen, yaitu max 30-100 dan ESP32. Nah, di mana untuk ESP32 adalah bentuknya seperti ini, di mana dia ada 30 pin, total 30 pin menggunakan USB tipe B. Di sini ada V-in, jadi ini adalah digunakan untuk tegangan jika berasal dari baterai atau dari catu daya lain. Lalu pin-pin mana yang akan kita gunakan? Ya, di sini kita akan menggunakan 4 pin saja, yaitu pin nomor 1, yaitu yang berisi tentang tegangan out 3,3 volt, dan pin nomor 2 adalah ground atau GND. GND ini adalah singkatan dari ground. Lalu pin nomor ini 14, yaitu pin digunakan untuk SCL atau clock dari max 30-100. Lalu datanya adalah pin nomor 11. Datanya adalah SDA. Nah, untuk rangkaian ESP dan sensor max 30-100, diagramnya adalah seperti ini. Di sini untuk max 30-100 kita menggunakan 4 pin yang kita gunakan, yaitu V-in atau tegangan in sebesar 3,3 volt yang akan terhubung dengan pin nomor 1. Lalu GND atau ground terhubung dengan pin nomor 2. Lalu di sini ada pin SCL atau clock, kita masukkan ke pin nomor 14. Lalu untuk SDA atau data kita masukkan ke pin nomor 11 sesuai dengan ini ya, 11 untuk SDA-nya. Nah, ini adalah untuk monitor, tapi monitornya kita tidak perlu gunakan terlebih dahulu. Kita hanya akan menggunakan untuk sensor max 30-100 dan ESP32. Oke, setelah kita menghubungkan rangkaian dengan diagram seperti ini, kita akan membuat untuk script programnya, yaitu di sini kita sudah membuat untuk diagram untuk programnya, yang nantinya program ini akan kita masukkan ke dalam ESP32 atau kita injekkan ke ESP32. Nah, untuk sekilas tentang programnya, yang pertama adalah if def ESP32 ini adalah untuk mendeteksi apakah board yang kita gunakan itu adalah board ESP32 atau 8266, karena ini sangat berbeda, di mana 8266 ini untuk prosesornya masih lebih lambat daripada ESP32. Dan saat ini yang paling cepat saat ini adalah ESP32. Nah, setelah kita menentukan kita akan menggunakan ESP32 atau 8266, di mana kita menggunakan ESP32 ya. Jadi di sini kita inputkan adalah wifi.h. H ini adalah header. Nah, wifi.h ini sebenarnya dia juga sebuah program bahasa-basi yang sudah dibikin oleh si pembuat dari Arduino ini. Lalu ada include yang kedua adalah Wi-Fi client secure. Ini digunakan untuk jika kita akan mengirimkan data dengan cara yang secure atau dienkripsi datanya. Lalu HTTP client untuk koneksi ke web server, wire.h. Lalu max 30-100 ini adalah untuk mendeteksi bahwa adanya
sensor dari heart rate dan saturasi oksigen, di mana kita menggunakan max 30100. Lalu wifi location digunakan untuk mengirimkan geolocation, kita menggunakan Google Map. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah variabel, kita namakan adalah timer delay. Kita isi adalah 5000, di mana setiap 1 detik adalah bernilai 1000, sehingga kalau kita mengisikan 5000, berarti ini adalah timer delay-nya adalah setiap 5 detik. Lalu ini kita membuat objek untuk max 30100, kita kasih nama Maxim. Lalu yang perlu kita lihat lagi adalah ini SSID, Google API key, lalu SSID dan password. SSID ini adalah kita sesuaikan dengan SSID dari WiFi yang akan kita koneksikan ke ESP32. Contohnya kita akan menggunakan HP, di mana HP saya ini untuk SSID-nya saya kasih nama punyaku dan passwordnya adalah ASDF GHJK. Lalu untuk variabel yang kita perlukan lagi adalah NIC. NIC ini berisi dari NIC dari pasien TB. Jadi nanti yang akan berubah-ubah adalah NIC-nya ini. Jadi kita sesuaikan dengan NIC dari pasien kita. Lalu di sini ada variabel root CA, ini adalah digunakan untuk enkripsi dari data yang akan kita kirimkan nanti. Lalu ini adalah konstanta untuk server name kita. Nah, di mana server name kita akan kita kirim yaitu https://sensortv.com/statistik/sensordata. Lalu kita mendefinisikan dulu Google Map kita, wifi location kita menggunakan Google API. Setelah itu yang dilanjutkan adalah ini prosedur init box. Ini adalah digunakan untuk mendeteksi apakah max 30100 kita ini sudah terkoneksi dengan ESP32 atau tidak, yaitu caranya if not box tidak bikin, artinya adalah box ini adalah objek dari max 30100. Jika tidak bikin artinya berlawanan, jika bernilai false maka akan di print sensor valid. Lalu ada perulangan for, jadi selama valid dia akan berputar terus di sini dan akan mencetak sensor valid itu. Tapi jika box bikin ini bernilai true, maka akan dicetak sensor sukses, atau bahwa indikasinya adalah sensor max 30100 sudah terkoneksi dengan max 30100 kita. Lalu yang perlu kita tahu lagi adalah set prosedur set clock. Nah, dalam pengiriman long dan lat atau longitude dan latitude pada Google Position, kita membutuhkan adalah NTP atau Network Time Protocol. Jadi kita akan membaca time, date dan time dari saat ini menggunakan atau membaca dari website pool.ntp.org. Nah, nanti kita akan mendapatkan tanggal dan waktu yang nantinya kita akan cetak di tampilan. Nah, lalu kita membuat sebuah prosedur lokasi. Nah, lokasi ini digunakan untuk membaca dari long dan lat-nya yang kita baca dari Google Position. Nah, lalu di sini ada prosedur untuk initial WiFi. Di sini WiFi jika selama WL connection ini bernilai false, maka akan dicetak titik-titik terus.
dia akan berputar terus, akan looping di sini terus sampai dihasilkan nilai true. Jadi selama ini false, dia akan terus looping dengan mencetak titik-titik dengan delay 1000 atau 1 detik. Tapi jika bernilai true, dia akan selesai lalu akan mengeprint kita dapat IP berapa dari HP kita. Lalu di sini ada sleep. Sleep ini digunakan untuk menghemat dari baterai, penggunaan baterai dari ESP32, sehingga jika ESP32 ini tidak mengirimkan data, maka akan dilakukan prosedur sleep ini. Lalu volume setup. Nah, di sini setup kita menentukan dulu baud rate-nya kita, yaitu 11.5.200. Lalu dipanggil inisial WiFi untuk koneksi WiFi-nya. Setelah WiFi terkoneksi, lalu inisial untuk sensor max 30100-nya, lalu pembacaan clock atau pembacaan daytime dari NTP atau Network Time Protocol. Lalu di sini ada pos data. Prosedur pos data ini berisi ada 4 buah variabel, yaitu value 4, value 5, value 6, dan value 7. Di mana value 4 ini kita gunakan untuk baud rate atau detak jantung. Value 5 ini adalah untuk saturasi oksigen, value 6 itu adalah untuk longitude, dan value 7 adalah latitude-nya. Lalu di sini pertama kali kita akan HTTP begin, di mana pembacaan dari server name. Lalu HTTP request data, di mana variabel user berisi adalah nick. Kita isikan nick, BPM, variabel BPM kita isikan dengan value 4, SPO kita isikan dengan value 5, long kita isikan dengan value 6, dan lat kita isi dengan value 7. Nah, jika data ini berhasil dikirimkan ke server, maka HTTP respon akan mengeluarkan data, yaitu kode, yaitu 200 jika berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, kodenya akan berupa 400 atau -1. Jika 400 itu bahwa server tidak diketahui atau tidak bisa koneksi ke server, intinya seperti itu. Jika -1 berarti terjadi kesalahan pada pengiriman data. Nah, jika HTTP responsnya adalah lebih besar dari 0, jadi tidak -1 gitu ya, maka akan dicetak HTTP respon code adalah HTTP respon. Jadi HTTP respon ini yang nantinya bernilai 200, 400, 404 atau yang lain. Harusnya jika normal, jika berhasil dikirimkan, harusnya HTTP respon code ini bernilai 200. Lalu jika gagal, maka akan dicetak error kode, dan errornya adalah HTTP respon juga, bisa bernilai -1 atau yang lain. Lalu prosedur loopnya atau loopingnya adalah, pertama adalah POX update. Ini adalah melakukan update untuk max 30100-nya. Lalu dilakukan perulangan sebanyak timer delay. Timernya kemarin tadi kita isikan yaitu sebesar 5000, atau tiap 5 detik sekali dia akan looping. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan prosedur untuk mengidentifikasi location dari Google Map dari WiFi ESP32 kita. Setelah itu kita akan menangkap untuk nilai heart rate. Jadi POC titik heart rate yang dibaca dari max 30100 kita masukkan ke variabel A. Lalu
get SPO2 dari max 30100 kita masukkan ke variabel B. Nah, di sini akan dicetak BPM-nya berapa, yaitu A, SPO-nya berapa, yaitu B, nilainya akan muncul di situ. Nah, setelah muncul, maka dilakukan prosedur untuk post data, di mana post data ini berisi yaitu 4 variabel sesuai dengan prosedur yang sudah kita tetapkan di atas, di mana A ini adalah heart rate, jadi value nomor 4. B adalah saturasi oksigen, value 5. Ini ya yang di post data, value 4, value 5. Value 4 ini heart rate, value 5 ini SPO2. Lalu long lead, latitude untuk value 6 dan latitude untuk value 7. Nah, sampai di situ pengiriman data dari ESP32 selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengupload script ini ke dalam ESP32. Caranya adalah pastikan terlebih dahulu bahwa ESP kita sudah terkoneksi ke Arduino ini, yaitu di sini ya ada ESP32 WROOM DA pada COM 6. Nah, kalau sudah terkoneksi, maka kita tinggal klik aja upload. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai 100%. Oke, kalau sudah selesai diupload, kita bisa melihat dari data yang dikirim oleh ESP32 kita dengan cara klik tool serial monitor. Tool serial monitor. Oke, pastikan kita baud rate-nya adalah 5200, sesuaikan dengan yang ada di sini serial begin. Jadi nanti kalau beda, ini baud rate-nya beda, otomatis tidak akan terbaca di sini. Oke, ini datanya sudah selesai. Coba saya reset terlebih dahulu. Oke, di sini dia akan koneksi mencari wifi. Jadi selama wifi-nya tidak diketahui, dia akan mencetak titik-titik terus gitu. Tapi sekarang kita refresh dulu. Oke, sudah koneksi to wifi. Kita dapat IP-nya adalah ini dan sensor sukses. Jadi sensornya sudah terdeteksi. Lalu langkah selanjutnya adalah dia akan mencari NTP untuk mendapatkan tanggal dari server, yaitu ini sudah didapatkan tanggal 22 Desember jam 7 bla 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 jam 7.19 2022. Nah, di sini langsung kita mengirimkan data ini dan HTTP responnya adalah 200, berarti berhasil dikirimkan.
Nah, di sini BPN dan SPO-nya sudah membaca. Nah, sekarang kita akan melihat data dari yang dikirimkan oleh ESP32 ini. Kita lihat di bagian webnya. Oke, dari data sensor kita pilih. Oke, kita samakan sekarang di sini. Oke, sekarang dari sensor mengirimkan 122.42 dengan SPO-nya adalah 3700. Lalu mengirimkan lagi 133.9 dengan SPO-nya adalah 95. Kita tunggu lagi dia pas mengirimkan data. Nah, mengirimkan lagi data BPM-nya adalah 200.68 dengan SPO-nya adalah 94% dan 200.98. Nah, ini berarti datanya sudah terkirim dengan baik ke dalam database. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari grafisnya, grafis dari detak jantung dan saturasi oksigen. Nah, kita juga bisa melihat ini poin dari sensor kita. Jadi tadi saya berhasil membuat di sini di bagian lab. Sekarang saya ada di lab L di lantai 3 yang ada bagian di belakang. Nah, ini adalah dari sensornya. Ini untuk grafisnya. Oke, sekarang untuk tampilan sudah selesai. Terus gimana sih ini bisa ditampilkan di sini? Nah, ini sebenarnya kita setiap pemasukan data yang dikirim dia akan masuk ke dalam database kita. Di sini saya sudah menggunakan database sensor ini yang digunakan untuk membaca data dari sensor. Sebenarnya dari tabel kita cuma membutuhkan 2 tabel saja, yaitu tabel sensor dan tabel data. Di mana tabel sensor ini adalah fungsinya adalah dia mengupdate terus dengan key-nya adalah username. Jadi setiap perubahan di sini juga akan berubah. Di sini adalah 194. Kalau saya refresh, nah ini juga 134 sesuai dengan yang ada di sini. Ini 151. Jika saya refresh, otomatis di sini juga 151. Begitu seterusnya sampai ESP32 ini berhenti. Ini akan mendapatkan nilai dari sini, diupdate secara terus menerus. Lalu gimana dalam pembentukan dari grafiknya ini? Nah, sebenarnya grafiknya ini dia membaca dari tabel sensor data. Nah, ini adalah tabel dari sensor data. Kita lihat datanya banyak sekali karena dia mengirimkan setiap 5 detik sekali dia akan mengirimkan data. Nah, ini adalah pembentuk dari grafik sensor detak jantung dan saturasi oksigennya. Nah, ini juga membaca dari long dan latnya dari ESP32 yang dikirim ke database, sehingga kita bisa melihat perubahan-perubahan tiap saatnya. Di sini bisa dilihat pada tanggal 22 bulan 12 2022 pada jam 14.21. Di sini detak jantungnya adalah 205. Lalu di sini kalau bisa lihat sama pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2022 pada 14.21
detik ke 09 detak jantungnya adalah 132,9. Itu juga untuk sensor oksigennya pada jam 2:21 detik ke 44 detak sensor oksigennya adalah 94. Lalu untuk ini long LED-nya kita ambil dari data dari sensor data, yaitu dari field long dan LED-nya, sehingga terbentuklah poin-poin di tiap-tiap titik dari saturasi oksigen ini, sehingga kita bisa melacak si pasien TB ini dia itu bepergian kemana saja gitu, sehingga kita bisa melakukan tracking di tiap-tiap orang yang dia singgahi, apakah ada yang tertular atau tidak. Gitu untuk pembuatan sensor TB ini. Semoga alat ini bisa berguna untuk kita semua. Memang untuk pembuatan sensor TB ini masih banyak kekurangan, dan akan kami selaku tim akan melakukan upgrade terus-menerus supaya alat ini bisa digunakan dengan luas di masyarakat dengan harga yang terjangkau. Demikian untuk penjelasan saya tentang sensor TB. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.